Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa sehat walafiat sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebagai uswatul hasanah, suri tauladan yang baik, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman terang menderang sampai sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Juni Bedu LCMA sebagai dosen pengampu. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah yaitu usul fikih, dan sini saya akan menjelaskan tentang kias. Baik, yang pertama itu menurut Profesor Dr. Haji Andi Jazulil dan Profesor Dr. Inurul Ain MA dalam bukunya Ushul Fiqih Metode Hukum Islam menjelaskan bahwa kias ia mempersamakan hukum sesuai kasus yang tidak dinaskah dengan hukum kasus lain yang dinaskah karena persamaan ilat hukum. Kias adalah analogi atau perumpamaan untuk menuntut hukum fikih terhadap sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya. Contoh kias, menganalogi narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada dengan khams, minuman memabukkan, khamars, ya, karena sifat yang menimbulkan membahayakan kesehatan, kecanduan dan ketergantungan sama seperti khamar, maka narkotika dianggap sama hukumnya dan dianggap haram sama seperti khamar. Dalam sejarah umat Islam sering ditemui fenomena atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit atau terang dalam ajaran hukum Islam atau fikih. Qiyas merupakan salah satu metode perumusan hukum fikih dalam agama Islam untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya dengan cara perumpamaan atau mencari pedanaannya dengan hal yang sebelum diketahui dan yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas merupakan contoh dari ijtihad, yaitu sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Qiyas sebagai metode penetapan hukum Islam, khasana Islam dalam bidang hukum yang merupakan pemecah segala problematika yang berkaitan dengan perubahan manusia hingga akhir zaman, di mana Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi dan telah tiada yang baik Al-Quran maupun hadis sebagai sumber hukum, maka telah niscaya adanya qiyas sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam setelah ijma. Qiyas dalam hal ini demikian nas yang kuat dalam menjadikan qiyas sebagai metode dalam penetapan hukum dalam Islam. Dengan demikian, sebuah keniscayaan bagi orang-orang beriman melaksanakan dan mengembalikan segala urusan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu baik aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai agama yang sempurna dibawa oleh Nabi terakhir setelah Nabi tutup usia, Islam kelanjutannya diemban oleh para sahabat dan generasi setelahnya. Maka setiap persoalan yang datang, mereka berhubungan pada Al-Quran dan hadis Nabi.
juga melalui ijma sahabat, begitu juga melalui ijtihad sahabat, karena hal ini seiring dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi. Maka muncul pula permasalahan-permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru, Islam memberikan cara untuk petunjuk kepada para mujtahid untuk menginterpretasi hukum-hukum yang bersifat global, sehingga dapat ditetapkan pada permasalahan-permasalahan di masanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.